Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas isomorfisme grup. Definisinya ini dua buah grup G terhadap operasi bintang dan H terhadap operasi tagar disebut isomorfik. Ditulis seperti ini, jika terdapat fungsi f dari G ke H sedemikian sehingga yangnya dihapus saja. F adalah fungsi yang injektif, surjektif, dan homomorfisme. 1 dan 2 ini bergabung jadi bijeksi ya. Nah, homomorfisnya sudah dibahas pada video sebelumnya, silakan disimak kembali. Nah, perlu dilihat di sini A bintang B karena A dan B-nya itu anggota G dan G membentuk grup terhadap operasi bintang. Sementara operasi di H adalah tagar sehingga di sini tagar. Ya. Nah, walaupun nanti pada selanjutnya operasinya ini kita dianggap sudah tahu lah gitu ya. Jadi ini tidak perlu ditulis, ini juga tidak perlu ditulis. Jadi FAB sama dengan FA FB. Anggap aja seperti perkalian. Nah, ini beberapa istilah ya untuk memudahkan penulisan, untuk memudahkan penyebutan. Yang memenuhi 1 2 3 disebut isomorfisme gitu ya. F memenuhi 1 dan 3 disebut monomorfisme, jadi homomorfisme yang injektif. Memenuhi 2 dan 3 itu disebut epimorfisme, jadi homomorfisme yang surjektif. Nah, sementara homomorfisme dari G ke G itu disebut endomorfisme. Nah, sementara isomorfisme dari G ke G disebut automorfisme. Nah, beberapa istilah ya untuk menyederhanakan. Nah, ini contohnya grup U8 isomorfik dengan Z2 cross Z2. Ingat Z2 ya, anggotanya 0 dan 1. Jadi Z2 cross Z2 itu ya anggotanya 0,0, pasangan terurut ya. 0,0, 1,0, 0,1, dan 1,1. Sementara U8 anggotanya 1, 3, 5, 7. Unit di Z8. Nah, untuk membuktikan ini isomorfik, kita definisikan fungsi F dari U8 ke Z2 cross Z2 dengan aturan F1 ini identitas ya. Ingat teorema sebelumnya, kalau dia homomorfis maka identitas pasangkan dengan identitas lagi. Jadi F1 pasangannya 0,0, F3 pasangannya 1,0, F5 0,1 dan seterusnya. Gitu ya. Jelas fungsi F adalah bijeksi. Perlu diingat bahwa operasi U8 adalah perkalian modulo 8 atau perkalian di Z8, sementara ini adalah penjumlahan pasangan terurut. Nah, dari pendefinisian fungsi seperti ini jelas F-nya adalah bijeksi, berarti dia injektif dan surjektif. Tinggal menunjukkan homomorfismenya. Ini salah tulis ya. Untuk menunjukkan homomorfismenya ya terpaksa kita tulis satu persatu seperti ini. Jadi 3 kali 5, 3 kali 5 di U8 itu sama dengan 7. F7 lihat di sini 1,1. Tapi 1,1 itu bisa ditulis sebagai 1,0 ditambah 0,1. 1,0 itu adalah peta dari F3, 0,1 adalah peta dari F5. Jadi lihat di sini perkalian, sementara di sini penjumlahan sesuai dengan operasi apa yang ada di sini di himpunannya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi dengan demikian terdapat isomorfisme dari U8 ke Z2 cross Z2 dengan aturan seperti ini. Dengan demikian U8 isomorfik dengan Z2 cross Z2. Contoh berikutnya R isomorfik dengan R++, R bintang-bintang. Ini R bintang-bintang itu adalah himpunan bilangan real positif. Sementara ini adalah himpunan bilangan real. Nah, untuk membuktikan bahwa dia isomorfik, tentu saja kita harus mencari fungsi yang isomorfisme tadi. Mencari isomorfisme. Ini dikasih nama F. Tidak F juga tidak apa-apa ya. Ini misalnya jadi G gitu tidak apa-apa. Nah, fungsinya ambil aja seperti ini. Ingat R
adalah grup terhadap operasi penjumlahan. R bintang adalah operasi grup terhadap perkalian, gitu ya. Jadi fx sama dengan 10x. Fungsinya seperti ini. Pertama, tentu saja buktikan bahwa fungsinya itu terdefinisi dengan baik. Tunjukkan injektif, surjektif, dan tunjukkan homomorfisme. Oke. Untuk keperluan itu, pertama, untuk menunjukkan fungsi itu terdefinisi dengan baik. Nah, coba agak diperbesar. Nah, begini. Kalau menunjukkan fungsi itu terdefinisi dengan baik, kita mulai dari X sama dengan Y. Tunjukkan dia Fx sama dengan Fy. Itu ya. Ya sudah, kita mulai X, diketahui X sama dengan Y ya. Ini diketahui. Yang akan dibuktikan ini. Nah, sekarang Fx sama dengan ini 10 pangkat X. Karena X-nya sama dengan Y, maka ini sama aja dengan 10 pangkat Y, sehingga ini sama dengan Fy. Terbukti ya, tinggal ditulis yang rapi. Nah, berikutnya buktikan injektif. Kalau injektif sebaliknya, dari sini harus berakhir di sini. Lihat lagi definisinya ya. Jadi diketahui Fx sama dengan Fy. Akan dibuktikan X sama dengan Y. Itu adalah cara menunjukkan fungsi yang injektif. Nah, berarti dari sini kita peroleh 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat Y. Karena 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat Y juga tidak mungkin 0, maka dari sini kita bagi saja. 10 pangkat X dibagi 10 pangkat Y, ini kan sama dengan 10 pangkat X kurang Y. Gitu ya. Kalau ini kita bagi, ini kan sama dengan 1. Nah, 10 pangkat X kurang Y. Agar 10 pangkat berapa supaya sama dengan 1? Tentu saja ini 10 pangkat 0. Sehingga dengan demikian X kurang Y sama dengan 0. Akibatnya X sama dengan Y. Gitu ya. Nanti ditulis yang rapi. Kemudian bagaimana menunjukkan surjektif? Oke, untuk menunjukkan surjektif, kita ambil anggota R bintang, 2 bintang itu, misalnya R kecil lah gitu ya, ambil itu, maka kita harus cari X anggota R sedemikian hingga si R ini sama dengan Fx gitu ya. Fx-nya apa? 10 pangkat X. Ini kotretannya nih. Nah, yang harus kita cari adalah X. Kita harus menunjukkan ini. Berarti kita peroleh hubungan R sama dengan 10 pangkat X. Dengan demikian, nah coba lihat sini. Berarti X sama dengan, nah tentu Anda ingat tentang logaritma dan eksponen ya. Kalau seperti ini kan artinya X-nya itu adalah 10 log R gitu ya. Ingat R-nya positif, jadi log R-nya pasti ada nilainya. Dengan demikian, ambil R kecil anggota R double bintang, langsung ke sini, pilih hasil kotretan tadi ya, sehingga Fx sama dengan F log R sama dengan, ingat rumus fungsi F-nya, 10 pangkat log R, dan ini sama dengan R. Jadi terbukti surjektif. Sekarang tinggal tunjukkan homomorfismanya. Ya, homomorfismanya kita mulai saja dari sini. X kali Y, X tambah Y, sorry. Ya, kan fungsinya dari R ke R double bintang. Di R itu operasinya tambah. Sementara di R double bintang kali. Maka mulai dari situ. Jadi ambil X dan Y anggota R gitu ya. Oke. Kemudian Fx tambah Y sesuai dengan rumus fungsinya. Tadi ini ya. Berarti ini tuh 10 pangkat X plus Y sama dengan 10 pangkat X dikali 10 pangkat Y. Sifat eksponen ya.
berpangkatan 10. Ini sama dengan 10 pangkat X itu kan Fx dikali Fy. Perkalian, ini penjumlahan, ini perkalian, ini ada di R bintang, double bintang, ini ada di R, gitu ya. Jadi dengan demikian F-nya adalah isomorfisme. Karena terdapat isomorfisme dari R ke R double bintang, maka R isomorfik dengan R double bintang. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, itu sudah tertulis di situ ya. U8 isomorfik dengan U12. Ingat U8 anggotanya 1, 3, 5, 7. U12 anggotanya 1, 5, 7, 11. Ya. Kita buat aturannya seperti ini. F1 identitas pasangkan dengan identitas. F3 sama dengan 11, F5 sama dengan 5, F7 sama dengan 7. Ya. Mengapa seperti ini? Anda bisa saja menukar. Misalnya F3-nya sama dengan 5, F5-nya sama dengan 7, F7-nya sama dengan 11. Itu lakukan hal seperti ini, maka akan diperoleh hasil yang sama, yaitu homomorfisme dan bijeksi. Nah, dengan pemasangan seperti ini, U8 anggotanya ada 4, U12 anggotanya ada 4, maka bijeksi ya, dipasangkan seperti ini, injektif dan surjektif. Untuk menunjukkan homomorfismenya, ya terpaksa kita lakukan satu persatu. F 3 dengan 5, 3 kali 5 di U8 itu sama dengan 7, 3 kali 5 itu 15 ya, kurang 8, 7. Pasangan dari 7 adalah 7. 7 itu bisa kita ingat, 7 di sini adalah di U12. Ya. U12 yang menghasilkan 7 itu adalah 11 kali 5. 11 kali 5 itu adalah 55, kurangi 48 ya. Jadi 7. Nah, pasangan dari atau 11 itu adalah peta dari F3, 5 itu adalah peta dari 5. Maka diperoleh F3 kali 5 sama dengan F3 kali F5. Lakukan dengan cara yang sama. Begitu ya. Nah, dengan demikian F-nya adalah homomorfisme. Nah, kenapa satu tidak diikutkan? Nah, kalau satu kan misalnya F 1 kali 5 kan hasilnya F5. Ya jelas sama dengan 1 dikali F5 gitu ya. Jadi F sama dengan F1 kali F5. Jadi mudah, identitas tidak perlulah. Nah, Anda bisa mencari rumus eksplisit untuk pemetaan seperti ini ya. Silahkan dipikirkan. Nah, mengapa saya bisa melakukan pemasangan seperti ini dan langsung berhasil menunjukkan? Tentu melalui coba-coba ya. Ini semua karena ada teorema sebelumnya bahwa kalau ada intinya kalau F-nya itu homomorfisme grup, maka kalau kita punya A anggota G-nya itu, maka orde unsur dari A itu sama dengan orde FA. Gitu ya. Oleh karena itu Anda cek orde dari 3 itu adalah 2 ya. Orde 11 juga 2. Orde 5 itu orde 5 di 8 itu 2, di 11 juga 2. Karena 5 kuadrat 25 ya, 5 kuadrat 25. Kalau yang U8 dikurangi 24 ya, itu juga sama dikurangi 24. Jadi kalau ordenya 2, pasangkan lagi yang ordenya 2 juga. Ordenya 3, pasangkan lagi dengan yang ordenya 3. Nah, ini contohnya, contoh yang tidak isomorfik. Buktikan grup U8 tidak isomorfik dengan U10. Nah, buktinya seperti ini. Nah, pemasangannya sebetulnya begini. Oke. Mana tadi ya? U8, ingat U8 itu 1, 3, 5, 7. U10 itu adalah 1, 3, 5. Oh, 5-nya enggak ya. 7, 9. Sebetulnya untuk tahu dia isomorfik atau bisa membentuk isomorfik atau tidak, cek aja. Ini masing-masing ordenya 2 nih. 3 kuadrat itu 1, 5 kuadrat 1, 7 kuadrat sama dengan 1 gitu.
Ya, 7 kuadrat 49 kurang 48 kan 1. Ini juga sama, 3 kuadrat sama, kalau ini 3 kuadrat sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya, sama dengan 7, 3 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian 7 kuadrat sama dengan 9 ya. 7 pangkat berapa? 3. Berarti 9 kali 7 63 gitu ya. Seperti itu. Kemudian 7 pangkat 4 sama dengan 1. Ingat modulo 10 ya, atau Z10, perpangkatan di Z10. sementara 9 kuadrat 1. Jadi orde 9 atau unsur di U10 yang ordenya 2 itu hanya 9. Gitu ya. Sehingga kalau begitu, karena kalau F-nya homomorfisme berlaku seperti ini, nanti ada teoremanya ya, maka yang ordenya 2 pasangkan dengan 2 gitu, supaya dia homomorfis. Jadi dari sini kita peroleh ya, 1 pasangannya jelas 1 di U8 gitu ya, ini U10. Nah sekarang 3 pasangannya harus 9, 5 pasangannya harus 9 juga supaya dia jadi homomorfisme. 7 pasangannya harus 9 juga karena ordenya 2 kan ini. Akibatnya fungsi itu tidak mungkin injektif. Gitu ya. Itu yang saya tulis di sini. Jadi andaikan U8 isomorfik dengan U10, maka ada isomorfisme dari U8 ke U10, kita sebut saja G. Akibatnya F1 sama dengan 1 karena F-nya merupakan homomorfisme. Supaya lebih spesifik ya, homomorfisme itu tadi homomorfisme ya. Jadi isomorfisme itu harus homomorfisme dan bijeksi. Oke, sekarang kita cek F3 kali 3 sama dengan F1 sama dengan 1. Sehingga kalau gitu pasangan dari F3 mestinya 9 gitu ya. Karena 9 kali 9 kan sama dengan 1. Nah, di pihak lain F5 kali 5 sama dengan F1, ini juga 1. Oleh karena itu, agar F-nya homomorfisme, maka F5-nya harus sama dengan 9. Berarti ada 2 unsur di U8 yang pasangannya 9. Akibatnya tidak mungkin F-nya injektif. Ya, bertentangan dengan F-nya adalah isomorfisme. Pengandaian bahwa F-nya homomorfisme. Dengan demikian tidak mungkin ada isomorfisme dari U8 ke U10, sehingga kesimpulannya U8 tidak isomorfik dengan U10. Lanjut, setiap grup siklik tak terhingga isomorfik dengan Z, dan setiap ini pakai ada kata hubung dan ya, dan setiap grup siklik terhingga isomorfik dengan Zn. Nah, ini buktinya dipelajari di buku aja, saya kira relatif mudah. Jadi seperti itu terkait dengan isomorfisme. Jadi kalau grup siklik tak terhingga pasti isomorfik dengan Z ya. Kalau yang berhingga dengan Zn. Nah, teorema ini sudah dibahas ya. Teorema ini sudah dibahas yang pertama 1, 2, 3. Ini kalau di buku teorema 7.14 kalau nggak salah. 1, 2, 3 sudah, tinggal yang keempat nih. Jika F adalah fungsi yang injektif, maka bayangan dari G, image dari G isomorfik dengan H. Isomorfik dengan H. Nah, ini dari sini kan jelas Fg-nya adalah subgrup ya. Subgrup, kemudian ini ada yang kurang nih, kayaknya ada surjektifnya. Ini jika coba dicek lagi di buku ya. Intinya kalau F-nya itu fungsi yang injektif, gitu ya. Fungsi yang injektif, maka Fg isomorfik dengan H. Oke, coba dicek dulu. Oke, ya, udah seperti itu. Membuktikannya mudah aja.
Nah, karena F eh, apa namanya, image dari G atau peta dari G gitu ya, itu pasti surjektif. Eh, jika F adalah fungsi yang injektif, maka Fg isomorfik dengan H. Nah, jadi pemetaan dari G ke Fg itu kan pasti surjektif, gitu ya. Nah, di sini ada, ingat pemetaan dari G ke Fg itu injektif. Sebentar, pemetaan dari G ke Fg itu pasti surjektif. Kemudian diketahui injektif dan F-nya homomorfisma, gitu ya. Makanya oh ini salah, Fg isomorfiknya bukan dengan G tapi dengan, oh pantesan tadi saya bingung. Oke, ini harusnya isomorfiknya dengan G, atau lebih tepat nulisnya gini ya. Oh pantesan tadi saya bingung. Nah begitu, jadi pemetaannya diketahui injektif, sementara dari G ke Fg itu pasti surjektif. Injektif surjektif ditambah homomorfisma, maka jadinya isomorfisma, sehingga G isomorfik dengan bayangannya sendiri. Oke ya, saya lanjutkan. Nah ini teorema yang pentingnya. Jadi dengan teorema ini seluruh persoalan grup itu bisa direduksi menjadi permutasi, grup permutasi gitu ya. Karena itu dan itu keuntungannya lebih konkret, kan grup permutasi itu jelas konkret ya. Walaupun memilihnya juga lumayan karena pasti banyak, tetapi kita harus pilih sekian. Nah ini teoremanya. Setiap grup pasti isomorfik dengan grup permutasi. Nah, ini ringkasan buktinya. AG ini adalah himpunan semua permutasi himpunan G. Ingat permutasi itu bijeksi dari G ke G. Ini ya. Bijeksi dari G ke G. Jadi AG ini adalah semua bijeksi dari G ke G. Nah, untuk membuktikan teorema itu kita definisikan pemetaan dari G ke AG. Oh jelas ini anggotanya sangat banyak, sementara ini banyak tapi ini jauh lebih banyak. Gitu ya. Kalau ini misalnya ada 4, ini mungkin lebih dari, kalau G-nya itu himpunan yang diskrit, misalnya anggotanya 1, 2, 3, 4, maka ini pasti ada sebanyak 4 faktorial. Tapi G-nya tidak mesti diskrit juga, bisa himpunan yang kontinu ya. Nah, definisikan pemetaan seperti ini, cari yang injektif dan homomorfisme. Berdasarkan teorema 4, teorema 2 maksudnya. Teorema 2 tapi bagian yang keempat ini. Ya, teorema 2 bagian yang keempat maksudnya, maka G isomorfik dengan Fg, di mana Fg ini subgrup dari AG, gitu ya. Ini adalah subgrup yang berarti grup isomorfik dengan G. Sementara Fg-nya ini adalah grup permutasi. Oke, ini cara membuktikannya. Pertama, kita misalkan anggota G, kemudian definisikan VA bijeksi dari G ke G. Ya, kita definisikan pemetaan seperti ini, kasih nama aja V gitu ya. VA G ke G dengan aturan VAX sama dengan A kali X. Ingat A-nya kita pilih gitu ya, baru pasangkan dengan ini. Akan dibuktikan VA ini adalah bijeksi. Kalau dia bijeksi, maka dia anggota AG. Ingat yang sebelumnya tadi. Itu ya. Caranya ya tunjukkan dia injektif dan surjektif.
Nah, untuk itu kita ambil B dan C anggota G sedemikian hingga, ingat bijeksi kita mulai dari VAB sama dengan VAC. Jadi ini X ya. Nah, maka VAB itu kan sama dengan AB sesuai dengan rumus ini. VAC sama dengan AC. Nah, dengan pencoretan kita peroleh B sama dengan C. Ya. Jadi ini mengakibatkan B sama dengan C. Berarti VA adalah fungsi yang injektif. Nah, untuk menunjukkan surjektifnya kita ambil B anggota G. Ingat fungsinya dari G ke G. Kemudian kita pilih yang seperti ini. A inverse B. Ya, A-nya kan sudah diketahui itu. Karena fungsinya seperti itu. Kita pilih X-nya itu A inverse B, sehingga VAX sama dengan VA A inverse B, dan seterusnya. Kita perolehlah ini sama dengan B. Jadi setiap B anggota G terdapat X anggota G sedemikian hingga B sama dengan VAX. Nah, ini berarti VA adalah fungsi yang surjektif. Dengan demikian PA ini apa dibacanya V atau bukan ya? Coba dicek lagi lah. Dia anggota permutasi G. Ya. Nah, sekarang kita definisikan fungsi dari G ke permutasi G itu. Ya. Aturannya seperti ini. FA pasangkan dengan VA. Gitu ya. Ingat ini tuh isinya VA, VB, VC dan seterusnya, di mana A, B, C dan seterusnya itu anggota G. Nah, jelas F terdefinisi dengan baik karena kalau A-nya sama dengan B mengakibatkan FA sama dengan VA gitu ya. VA karena A-nya sama dengan B, VA sama dengan VB dan sama dengan FB, jadi A sama dengan B mengakibatkan FA sama dengan FB. Sekarang akan dibuktikan F-nya adalah fungsi yang injektif. Ya, kita harus buktikan F-nya itu injektif. Misal FA sama dengan FC, kita harus buktikan A sama dengan C kan. FA itu adalah VAX, FC itu adalah VCX untuk setiap X anggota G. Nah, sekarang karena ini berlaku untuk setiap X anggota G dan E identitas adalah anggota G, ya manfaatkan aja. Maka kita peroleh A sama dengan C. Ini berarti F adalah fungsi yang injektif. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa F-nya itu homomorfisme. Caranya, kita hitung FAB, A dan B-nya anggota G. Ya. Nah, FAB itu berarti VABX. Ininya anggota G ya. Ini sesuai dengan rumus fungsi sama dengan AB dikali X sama dengan A dalam kurung BX pakai sifat asosiatif. Dan ini sama dengan VABX ya. Sesuai dengan rumus fungsi. Kemudian sama dengan VA ini kan artinya VBX. Ya. Nah, lihat ini tuh adalah fungsi komposisi. Maka jadi begini. Nah, berarti kalau begitu sama aja dengan VAX komposisi VBX. Ya sama aja dengan FA komposisi FB. Jadi ingat di AG itu komposisi ya. Kalau di G operasinya maksudnya. Kalau di G ya tergantung G-nya itu grup apa. Nah, dengan demikian adalah F-nya itu homomorfisme. Karena F-nya injektif dan juga homomorfisme, maka menurut teorema 2 bagian 4 yang tadi saya tunjukkan, maka G isomorfik dengan bayangan G-nya atau image F. Gitu ya. G isomorfik dengan FG. Sementara FG ini adalah subgrup dari AG. AG-nya permutasi, maka ini permutasi. Oleh karena itu, setiap grup isomorfik dengan grup permutasi. Nah, ini perlu ditonton berulang-ulang supaya paham. Nah, ini akibatnya setiap grup G berorde N isomorfik dengan subgrup dari grup simetri atau grup ya SN gitu ya. Kalau ordenya 3 pasti simetri dengan subgrup S3. Ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, silahkan dipelajari kembali.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.